Berikut 3 versi kelahiran Dewa Ganesha, Betara Gana. Ganesha adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak dipuja oleh umat Hindu, yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana, dan dewa kebijaksanaan. Lukisan dan patungnya banyak ditemukan di berbagai penjuru dunia, termasuk di India, Nepal, Tibet, dan Asia Tenggara. Dalam relief, patung, dan lukisan, ia sering digambarkan berkepala gajah, berlengan 4, dan berbadan gemuk. Ganesha dikenal juga dengan nama Ganapati, Winayaka, dan Pileyar. Dalam tradisi pewayangan, ia disebut Betara Gana dan dianggap merupakan salah satu putra Betara Guru Siwa. Berbagai sekte dalam agama Hindu memujanya tanpa memperdulikan golongan. Pemujaan terhadap Ganesha amat luas, hingga menjalar ke umat Jaina, Buddha, dan di luar India. Terdapat beberapa versi kelahiran Ganesha. Kelahiran versi pertama. Kelahiran versi pertama dilatar belakangi oleh permintaan Indra dan para dewa agar Siwa menciptakan tokoh yang dapat mengalahkan raksasa yang ingin menguasai tempat tinggal para dewa. Kemudian Siwa mengerahkan salah satu kekuatannya dalam wujud seorang pemuda tampan yang lahir dari rahim Parwati. Pemuda tersebut diberi nama Wigneswara atau penyingkir rintangan. Kelak dia diperintahkan untuk mengalahkan para raksasa. Parwati sangat bangga akan ketampanan putranya, maka dia mengundang para dewa untuk memamerkan putranya itu. Semua dewa memandang kagum kepada Wigneswara, kecuali Sani atau Dewa Saturnus. Dia tidak mau memandang Wigneswara karena membawa kutukan istrinya. Konon, apa saja yang dipandangnya akan berubah menjadi abu. Meskipun sudah menolak, Parwati tetap meminta Sani memandang putranya. Akibatnya, kepala Wigneswara hancur menjadi abu. Parwati pun sangat berduka. Kemudian Brahma menghibur Parwati dan berjanji memulihkan kepala putranya dengan makhluk pertama yang dilihatnya. Makhluk pertama yang dijumpai Brahma adalah seekor gajah. Ganesha sangat populer dan banyak pemujanya, terutama dari sekte Ganapatya, dan Ganapati adalah nama lain Ganesha dalam kedudukannya sebagai pimpinan para Gana. Gana adalah makhluk hayangan yang termasuk di dalam kelompok pariwara kecil yang bertugas sebagai pasukan pengawal Siwa. Dalam cerita wayang, Ganesha disebut Betara Gana. Sebagai dewa yang cukup populer, Ganesha mempunyai banyak nama. Yang dikenal adalah Ganapati karena sebagai pemimpin para Gana, Ekadanta karena hanya memiliki satu gading, kemudian Lambodara berperut gendut, Wigneswara berhasil menghalangi segala rintangan dan kesulitan, dan Heramba bertangan 8. Kita masuk ke kelahiran Ganesha versi kedua. Menurut kitab Siwa Purana, pada suatu hari Dewi Parwati, istri Dewa Siwa, ingin mandi. Karena tidak ingin diganggu, maka dia menciptakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ganesha. Dia berpesan kepada Ganesha agar tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya saat Parwati sedang mandi. Dia pun hanya boleh menuruti perintah Parwati. Pesan dan perintah tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Ganesha. Syahdan Dewa Siwa, suami Dewi Parwati, pulang dan hendak masuk ke rumahnya. Namun ia tidak dapat masuk karena dihalangi oleh si anak kecil itu. Ganesha melarangnya karena dia melaksanakan perintah Dewi Parwati. Dewa Siwa menjelaskan bahwa ia adalah suami Dewi Parwati dan rumah yang dijaga Ganesha adalah rumahnya. Namun Ganesha tetap tidak mau mendengarkan perintah Dewa Siwa. Ia sesuai dengan perintah ibunya
untuk tidak mendengar perintah siapapun. Dewa Siwa kehilangan kesabarannya dan bertarung dengan Ganesha. Pertarungan amat sengit sampai akhirnya Dewa Siwa menggunakan trisulanya dan memenggal kepala Ganesha. Saat Dewi Parwati selesai mandi, ia menemukan putranya sudah tidak bernyawa. Mengetahui putranya dibunuh oleh Dewa Siwa, ia menjadi amat marah dan menuntut agar anaknya dihidupkan kembali. Dewa Siwa tersadar akan perbuatannya dan ia menyanggupi permohonan istrinya. Dewa Siwa kemudian menemui Dewa Brahma menceritakan kejadian tersebut. Atas saran Dewa Brahma, Dewa Siwa mengutus abdinya Gana untuk memenggal kepala makhluk apapun yang dilihatnya pertama kali yang menghadap ke arah utara. Ketika turun ke dunia, Gana mendapati seekor gajah dengan kepala menghadap utara. Saat mengetahui kepalanya akan dipenggal, sang gajah melawan hingga salah satu gadingnya patah. Namun, kepala gajah itu pun akhirnya dapat dipenggal dan digunakan untuk menggantikan kepala Ganesha. Akhirnya Ganesha dihidupkan kembali oleh Dewa Siwa. Kita masuk ke kelahiran versi ketiga. Dewa Ganesha adalah dewa yang harus pertama kali dipuja. Ketika kita memasuki mandir atau pura atau melakukan ritual, kita sering melihat arca Dewa Ganesha atau Ganapati. Tapi mengapa semua umat Hindu, terlepas dari sekte apapun, selalu ingat dan memuja Dewa Ganesha? Nah, berikut adalah ceritanya. Setelah Dewa Siwa meninggalkan rumahnya di Gunung Kailas di Himalaya dan pergi untuk melakukan meditasi. Semenjak ditinggal Dewa Siwa, Parwati, istrinya memiliki dua teman bernama Jaya dan Wijaya. Jadi dua temannya menyarankan bahwa Parwati memiliki penjaga sendiri. Parwati setuju dan dengan menggunakan kekuatan ilahi, dia menciptakan seorang putra yang ia beri nama Winayaka atau Ganapati. Dia menyuruhnya untuk menjaga rumah. Ketika Dewa Siwa kembali, ia mencoba memasuki rumahnya, tapi dihentikan oleh Winayaka. Karena ia tidak diizinkan memasuki rumahnya sendiri, Dewa Siwa menjadi sangat marah. Dia kemudian melemparkan trisulanya sehingga memotong kepala Winayaka itu. Parwati bergegas ke tempat kejadian dan terkejut melihat apa yang terjadi. Dia menangis. Dewa Siwa menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia segera mengirim pengawalnya ke hutan dan menyuruhnya untuk mengambil kepala makhluk hidup yang pertama kali ditemukan. Setelah berjalan beberapa waktu, pengawal menemukan gajah dan mereka lalu kembali dengan membawa kepala gajah. Dengan kekuatan ilahinya, Dewa Siwa menempatkan kepala gajah di atas tubuh anaknya. Seketika Winayaka hidup kembali. Para dewa dan Dewa Siwa memberkati putranya dengan anugerah bahwa setiap orang akan memujanya pertama kali dan memberikan anugerah kepada setiap pemujanya. Mereka yang tidak memujanya maka tidak akan mencapai keberhasilan. Jadi, itulah sebabnya kita semua selalu ingat dan memuja Dewa Ganesha pada awal melakukan kegiatan, seperti membuka usaha, pernikahan, atau persembahyangan di rumah dan di tempat suci. Inilah sebabnya mengapa ia juga dikenal dengan nama Winayaka, yang berarti penghalang rintangan. Umat Hindu percaya bahwa dengan menyembah Ganesha pada awal kegiatan, ia akan menghapus semua hambatan yang datang dan memberi kita kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk melewati semua tugas.